Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di edisi Serawung. Nah, kita sedang ada di rumahnya Mas Bambang Nurdiansyah ya? Yuliansyah. Sama-sama berkecimpung di bola tapi beda. Iya. Kamu tahu Bambang Nurdiansyah? Ngerti ku Bambang Pamungkas. Iya. Ini mulai dari perjalanan iki ketemune ngono sih. Perjalanan iso gabung ngono ketoke gayeng. Soko nih Mas nanti. Iya, boleh. Gabung di Solo ya? Gabung apa iki? Gabung ning Solo, gabung ning Surabaya Solo. Ya sebenarnya kalau berkecimpung dengan teman-teman udah lama. Tapi saya memang berada di dimensi yang berbeda. Wah, iki. Sebelumnya dimensi yang berbeda. Oke. Saya serawung dengan teman-teman penggiat Solo itu sudah lama. Tetapi di waktu itu pembentukan Solo saya juga tahu, tapi saya masih berada di luar. Iya krungu-krungu ngono ya ning krungu ngono. Tapi aku sih beredar di seputaran partai. Bentuk partai, Mas. Partai ya. Ini rasa disebut ya? Partai politik tenanan. Partai politik tenanan. Inisial rasa. Partai politik tenanan. Saat itu saya pegang di Sragen. Nah, tapi diperbantukan di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang nggak bisa selesai secara administratif. Di situ kan karena ini pegawai pemerintah itu pasti kan fanatik dengan pemimpin saat itu. Jadi yang membawahi partai A pasti fanatik dengan partai itu. Misal di kecamatan A, lurahe kader partai ini. Kader partai ini ya. Di situ misal kita mau minta perizinan itu kan sulit. Mesti diangel-angel ngono kae lah biasa birokrasi. Tapi di situ saya punya pemikiran, oh nek ngene kudune melu ngapusi, melu mukili ngono. Berarti mukili. Ana partai, awakmu ning partai terus dikon ngurusi ning nggon sing lagi ruwet. Ya, sing lagi ruwet. Terus kowe mrono, terus kuwi dengan ngapusi-ngapusi ki mau ya. Ngapusi. Cara contone ngene, misal aku neng kelurahan A, angel-angel, bocahku yang tak moro. Bocahku tak moro, nek misal ndak dikasih surat, surat domisili, surat ini untuk izin partai, ngono kuwi to. Nek misal dingel tak kon telepon aku. Nah, aku ngakune saka Kumham, ngono kuwi. Jadi rada gayeng, rada berbahaya iya. Aja ditiru. Berarti bocahmu ngene, misal dinyal-nyal sebentar saya telepon atasan dulu ngono ya. Terus telepon apa? Enggak telepon atasan, telepon Kumham. Ini yang nyuruh Kumham. Gitu. Terus sing nampa kowe. Kowe ngomong karo lurahe. Nah, dari situ tak suruh ngasih HP-nya ke lurahe atau ke camate. Itu saya ngaku dari Kumham. Gitu. Nah setelah itu mereka langsung berbondong-bondong ngasih surat. Sing gawe iki lurah atau camat segera memberi kuwi apa? Sing mbok omongke apa? Apa mbok ancam apa? Nah, pokoknya ngomong dari Kumham ini ada petugas dari partai mohon dibantu untuk pengurusan administrasi. Misal masih diangel-angel baru diancam. Oh, ning pernah ngancam? Pernah. Misalnya diancam piye? Di daerah Pati paling utara pernah tak ancam. Oke. Lurah. Ya misalnya kita laporkan ke terus wis gigrek ya. Iya. Kuwi terus ning partai kuwi. Setelah dari partai berhasil ceritane. Berhasil. Kita verifikasi KPU, verifikasi Kumham, verifikasi KPU selesai. Tapi di situ ada dialektika. Ketika itu saya bekerja selama hampir 1 tahun. Ning partai gue ya. Ya gitu, kalau ada sesuatu yang berbau uang pasti ada masalah. Ya dari situ ya tidak ceritakan masalahnya kenapa, yang intinya ruwet yang tertuduh saya gitu. Yang tertuduh saya, setelah itu saya memutuskan untuk keluar gitu. Nah terus ketemu teman-teman di salah satu perusahaan ngumpul gitu loh. Itu juga teman-teman saya ini di kontrakan dulu. Saya disambati oleh teman untuk membantu di satu perusahaan. Nah, dari situ saya kenal
dengan Mak Yah gitu. Oh, oke. Tapi kalau untuk dengar-dengar bukunya Mbah Nun dan sebagainya itu memang dari kuliah sudah dengar. Tapi memang enggak ngikuti. Oke. Dari teman-teman juga. Kuwi nganu berangkate apa jenenge ning partai lorate ning partai terus golek nganu ngono. Golek pelampiasan. Memang pikirannya masih materialistis dulu. Saat itu ya. Duit, pikirannya duit. Nah, semenjak ke ini merapat ke teman-teman Mak Yah memang pikiran saya sedikit lebih terbuka. Lebih ayem matine. Ya duit penting ning. Duit penting ning udu kuwi sing lebih penting. Udu kuwi dan caranya orang golek koyo sing biyen-biyen. Nah, betul. Orang ngapus-ngapusi ngono. Terus nek nganu apa sing gelut-gelut kuwi? Gelut apa iki sih? Anu iki motone anu salam olahraga. Oh, dulu berarti seneng gelut. Salam olahraga, seneng olahraga ning ya. Seneng Seneng olahraga. olahraga. Nah, olahraga basic taekwondo. Oh, basic Tapi, taekwondo. Dari SD sampai sampai kuliah itu masih ikut kejuaraan, tapi setelah Kejuaraan taekwondo. setelah patah rahang ini. Rahang patah. Gara-gara taekwondo. Enggak, gara-gara bal-balan, Mas. Itu gimana sebenarnya sepak bola patah rahang taekwondo malah enggak paham. Mas Wasis saksi hidupnya ini yang tiap malam menunggu saya. Oh, di rumah sakit. Bal-balan sing kuwi ta. Terus ora taekwondo meneh. Enggak taekwondo lagi. Nah itu olahraga tenis kok ora penak kok ngene. Tenis kok yo guru yo ngene to olahragane ngono. Itu kenal dengan terus gak penak. kenal dengan pelatih tinju. Di situ mulai tertarik dengan tinju. Oh nek tinju malah sakwise taekwondo ya. Sakwise, iya. Nek taekwondo tekan ngendi karirnya? Ya jangan diceritakan itu aib. Sorry. Oke, Aib besar. Aib besar itu taekwondo. Partai aib ning taekwondo aib. Jadi nek mungkin nek kita ngikut alur mereka itu mungkin kita aman-aman saja. Tapi ketika kita berontak, kita tidak sepakat dengan sesuatu yang kebijakan mereka, itu pasti kita ditendang. Ya kan kalau taekwondo kan tendang-tendangan. Lah itu tendang sama grup. Oh, grup. Ya saya lumayan lama kalau di taekwondo dari SD sampai sampai kuliah. Oh, kuliah. Nek gelut tenanan sering ya? Piye ya? Neng dalan Mas biasane Mas. Ampuh. Ora ampuh. Neng kepeksa. Kepeksa ya. Oke. Nek neng tinju tekan ngendi karirnya? Tinju terakhir itu Han Olympic Days. Ngopo kuwi? Jadi hari Olimpiade internasional kita ada acara eksebisi lomba tinju. Lomba tinju ada Muay Thai ada sama mixed martial art. Bela diri campuran di lapangan Sukarjo dulu terakhir. Oh sing kuwi. Ya. Oh, itu event terakhir. Setelah itu mikir meh di bojo mandek tau golek gawean gitu. Tinjune ke arah yang lain ya. Tetap tinju dengan korban yang berbeda dan cara yang berbeda. Sakit video. Enak cerita sing apik Mas. Jadi aku kejuaraan yang Banjarnegara. Pas itu perebutan untuk ke partai puncak, partai final. Aku ditelepon Cacah Mama, Sambirjo. Nah, besoknya semifinal sepak bola, ceritane. Semifinal sepak bola. Antar kelurahan sekecamatan Luwo. Nah, jadi ono lomba tinju Banjarnegara. Lomba bal-balan. Sekecamatan. Dinane bareng. Nek lomba tinjune kuwi satu Jawa Tengah, satu provinsi. Iya. Terus beda hari kan? Beda hari sebenarnya, tapi jadwalnya kebetulan nek saya menang itu besoknya harus main final. Itu sing apa sing sepak bola? Tinju. Menang tinju. Malam itu saya berpikir keras. Milih tinju apa bal-balan ngono to? Tinju apa bal-balan. Lah bocah-bocah telepon. Ki nek sampean ora mulih, cacah ra gelem do main. Lurah telepon ngono, Mas. Wih. Bar konflik karo lurah terus ditelepon lurah. Nek sampean ora mulih cacah ra gelem main sesuk piye. Akhirnya saya ambil keputusan. Aku kan wis entuk medali. Semifinal kan wis entuk medali lah. Wis entuk medali perunggu wis ora masalah lah. Aku akhirnya ngalah Mas ngono. Ora keantem ning etok-etok loro. Di situ aku disenani jurine Mas. Kudune tinggal 30 detik aku wis menang angka.
Wes aku ngalah, malam itu juga pulang ngebis Mas. Dari Banjarnegara. Habis dhewe. Habis dhewe mulai baru kuwi main bola menang. Padahal nek tinju iki Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Bal-bal iki Gorano ya. Kecamatan. Kecamatan. Pret kampungnya beda. Sik, jangan-jangan iki ngalah tenan ora, jangan-jangan musuhe sangar terus. Ora. Kalah tenan diseneni jurine aku. Kok iso seneni? Ya kan Karena juri kan ya kenal kabeh to Mas. Oh, Kenal Mungkin kabeh. ngerti ya kudune iso menang ngono. Kudune iso menang. Ngertine etok-etok ya. Tapi olahraga paling mengesankan ya tinju ya Mas, paling Tinju, enak. ya. Ono cerita apa nek? Nek tinju piye ya? Jadi nek munggah ring ki hawane beda Mas. Wih, awalnya apa itu? Hawane ya Pengen beda. ngajar wong pengen atau- ora. Atau pengen Lebih tertata emosine Mas. malahan Jadi nek tidak emosional. tidak emosional. Ketika jenengan emosi nek naik ring tinju, ini pasti kehabisan nafas. Jadi di situ kita harus ngolah emosi. Bojoku nek Yang suka paling kon melu yang tinju paling ya. penting. Paling penting ngolah emosi. Ngolah emosi. Nek untuk teknik terus pernafasan, stamina ini nomor sekian. Tapi yang paling penting emosi. Ya. Mengolah Paling penting. emosi ketika naik ring tinju. Kalau main sepak bola juga mengolah emosi tuh sama. Sama. Semua olahraga basicnya sama. Jadi nek tinju itu kan kita gerak memang kita harus continue seperti nek urip kan kudu ngalir ngono kae lah Mas. Yeah. Nanti nek momentumnya pas kita ditakdirke ngau musuh ya wis memang bisa KO, tapi nek kita ngejar KO, ada sing KO dhewe Mas. Kayak ada nek kandone wong-wong tuwa ngono kae nek ngoyak donya terus lali anu kan. Dunia bakal terus dhewe. Oke. Ya, memang prinsip hidup, prinsip anu memang ketoke cocok nek diterapkan ngono-ngono. Sebuah tips nih pemirsa. Sebuah tips untuk mengontrol emosi. Momentumnya ada sendiri. Kita cuma perlu melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Kayak nek latihan kan ya wis latihan kan ngono-ngono tok. Tinggal improvisasi, tinggal piye carane kita nemukan momentum. Nek pas momentumnya ya wis kena dhewe gitu. Mesti KO-ne musuhe ngono. Ya, padahal musuhnya juga sama. Iya. Minter-minter mengatur emosi golek momentum yang tenan kabeh ya. Ayo. Ayo. Yang penting kita melakukan aktivitas sing kuwi berulang. Nek petinju sing ampuh sapa? Nek mau bilang sing ampuh sapa, nek untuk saat ini semua bidang olahraga itu gak bisa Mas kita nilai dari kacamata kita yang sekarang nggak bisa. Nek kita mau nonton sing ampuh ya sing tinju amatir. Malah tinju amatir. Kenapa itu? Itu kenapa ini? Nah, ya sekarang kan wis semuanya paham lah di sepak bola, di bidang olahraga apapun pasti ada judi itu pasti terus ada seperti itu. Promotor, sponsor itu kan pengaruh semua Mas. Oh, maksudnya ada pengaturan dan sponsor Ya, juga. wis gak rahasia umum itu Mas, nek kayak gitu. Nek kita mau bilang tinju sing bener-bener ya liarnya ke Kuba. Ke Kuba. Iya. Wih, tokohnya siapa sih Kuba itu petinju nih? Enggak, nek tokoh enggak ada Mas. Tapi mereka setiap seminggu sekali itu ada pertandingan antar RT. Nek ceritanya seperti itu. Seperti Muay Thai di Thailand. Oh iya iya. Untuk cari penghidupan. Hadiah beras ngono Mas. Berarti memang bertarung untuk hidup ya itu ya. Nek untuk yang sudah ditampilkan di media terus di TV itu nek menurut saya ya wis Bau sponsor, bau ya bener hadiah mereka besar dari tinju amatir tapi nek sudah ke situ pasti Ono permainan ngono iki. ya ada yang tidak bisa dibeli ya ada tapi jarang Sidik. nggak bisa nek pertarungan amatir menyebut itu siapa ngono ya? karena nggak bisa mengarah ke ranah situ belum bisa menjangkau ya. Nah, selama ini sing mbok lakon itu kelasnya amatir juga ya? Amatir tinju amatir pernah ditawari untuk naik ke profesional tapi tidak bisa tidak boleh sama orang tua. Kenapa? Mengorbankan apa nek munggah ngono gitu terus? Ya gimana ya, tidak mengorbankan apa-apa tapi kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Maksudnya aku neng kono iki kon ngopo dadi di promotor iki kon ngopo kon dadi sparring partner tok apa memang diorbitkan jadi petinju bayaran atau piye kan ndak Urung cetha. Akhirnya milih bal-balan. Gak milih bal-balan, nek bal-balan wis hobi ka cilik Mas. Berbantah adalah hobi ya? Hobi. Nah juga SD itu
kelas berapa ya? Kelas 3 itu udah pernah latihan silat sampai kelas 5. Silatnya apa ya? Taekwondo? Silat. Salah satu perguruan Pencak silat. pencak silat. Tapi pencak silat dulu baru taekwondo. Baru taekwondo, baru ketinju. Kuwi Berarti olahraga tarung semua ya sing anu ya. Heeh. anu ngilmu ngono kuwi nek diterapke ning dalan ya masuk tenan ora ta? Berguna tenan ora ta? Ya tergantung sih, Mas. Kan ada kita diajari ilmu gerakan untuk Kuda-kuda nyerang Enggak. ngono kuwi. ada serangan taktis itu yang buat di jalan, terus untuk yang untuk kompetisi ada sendiri, terus yang untuk kebugaran ada sendiri, jadi beda-beda. Kalau di tinju tidak ada pembagian seperti itu, memang semuanya fisik mainnya ya? fisik. Kebugaran. Ya, kebugaran Ya. paling berat latihan tinju. Saya pernah lari dari GOR itu sampai ini Jenawi, Gor mana? GOR Sragen. Gor Sragen sampai Jenawi itu kira-kira Tiap berapa bulan. Berapa Tiap kilo? bulan sekali, sekitar 23 Wow, 23 kilo. kurang lebih ya, nggak ngukur soalnya. Akhirnya durasinya 1 hari ya? Enggak nyampe, Mas. Nggak sampai. Jadi nek di random itu 10 kilo itu membutuhkan waktu 35 menit. 35 menit, oke. Sak jam melayu terus 1 ya? jam berarti ya? 1 jam, sekitar 1 jam lebih sedikit. Gila ini men. Edan. Jadi Rakwat lah. pengalaman yang paling berat itu saya tanding di Semarang. Itu saya harusnya biasanya main di kelas 63. Karena saya pengen turun kelas, main di kelas 59. Nah, itu saya Nurun ke berat kan nurun ke otomatis. berat. Jadi sebelum tanding itu 1 bulan sebelum tanding itu saya nurunkan dari berat 68 sampai 63 itu selama 10 hari. Wih. Bisa. Bojoku diajari. Iya. Jadi 63 setiap turun 68 turun menjadi 63. 5 Pas kilo. itu posisinya di 60,5. Jadi turun sekitar 8 kilo 8 kilo. selama 10 hari. Jadi gini, saya metodenya dulu nyontoh salah satu tokoh di YouTube juga. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi 8 hari itu makan buah-buahan tok. Buah-buahan roh. Selama Sego. enggak sama sekali enggak makan nasi, pokoknya buah tok. Buah tok Buah itu terutama pisang atau apel. berapa Sama- kali sehari bebas itu ya? 3, pokoknya jatah Pokoknya 3. mangan. Jadi 3 buah pisang, pagi 1, siang 1, malam 1. Satu Nek luwe piye? Ya wis, luwe ya ngono kae. ginian untuk makan pagi misalkan. 1 dina untuk makan pagi. Bayangno, 1 ginian tok untuk makan pagi. Siang 1, 1 ginian lagi misalkan. terus malam 1 lagi. Udah Selama 8 hari. selama 8 hari. Mau Nah, hari ke-9 saya direbus tanpa dibumbu. Apa kuwi? Daging putih, daging ayam atau daging ikan. hari ke-9. Hari ke-9. Beratnya 1 kilo. Direbus harus dimakan sekali habis. Itu untuk makan pagi, siang, malam. Sekali langsung habis. Lah makannya Nah, waktunya setelah itu terserah. Setelah itu selesai. Oh. Selesai kita tinggal ngatur pola makan selanjutnya. oh. Mudun ya terus ya. Udah turun 8 kilo. Betul. Ngono kae rasane. Itu apa maksudnya masuk sebelum ke pertandingan berapa hari jaraknya? 15 puasanya? hari, sekitar 15 hari. Sebelum pertandingan ya. Nah, Tadi sekitar puasa 15 selama itu tadi 10 hari, Heeh. 15 hari, makan teratur. Makan teratur. Makan teratur menunya bebas sih maksudnya. Atau Ya. ugal-ugalan lagi. Teratur, Man. Tetap teratur sing buah tadi kan? Enggak. Enggak kan? Udah boleh makan nasi. Nasi boleh. Tapi teratur. Enggak seperti biasanya wis toh pengen mangan. Oh iya. Nah, lucunya lagi di Hamin 1 pertandingan itu saya masih over 2 kilo. Aduh, lah itu Jadi berat saya masih 60 kilo. Harusnya kan 60 kilo. 61 kilo. Harusnya kan 58,9. Nah, jadi di bawah 59. Iya. Nah, di situ dari pagi sampai jam 5 sore itu saya harus gerak terus. Jadi pas nimbang itu masih in, malamnya saya minum air putih, besoknya nimbang over lagi. Oh. Di situ saya jadi samsak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi samsak. Jadi samsak, ra iso ninju, ra iso ngopo. Kenapa itu mergone? Terus Lemes sih. kurang tenaga ya? Karena nggak ada asupan makan mah ya? Oh, berarti salah ini penyimpulannya malah.
Ya nek anu ya kita harus ngepaske sesuai porsi kita lah. Pas kuwi iki ndek pacar ora? Ya? Pacare mesake lho nek ngerti ngono kuwi ya. Durung. Durung ya. Durung. Ora ono sing Sing- sudah makan belum iki mencari mangan kok. Menarik ini tentang tips diet, mungkin berguna bagi saya. Tapi yang bisa tak Tapi kita abot banget ning ora wel. Bayangno satu kali makan Heeh. pagi gitu kan. Terus siang segini lagi. Selama 8 hari. Jadi itu ngerontokke lemak. Jadi yang apa? Tubuh kan butuh energi. Nah, ketika dia ndak ada asupan makanan, dia makan lemak kita. Iya. Lemak kita terkuras untuk energi kita. Rasane piye? Ya luwe Panas. Jadi nek lemaknya sudah habis, kita isi dengan protein. Nanti jadinya ini berisi. Isinya bukan lemak. Ngurangi lemak seperti itu. Nek saya Nek saya enggak. Itu plus olahraga tadi ya, plus masih. Ya, olahraganya juga masih ya? rutin, masih Pas rutin. makan buah doang tetap rutin. tetap rutin sesuai porsinya. Ada tenaga itu. Ya ngono kuwi. Wong olahraga ya pahit tenan nek pas meh ngono kuwi. Nek memang olahraganya tenanan. Iya, itu kan kadang-kadang ngejar berat badan kan ngejar masalahnya. berat badan. Jadi kan hubungannya ke prestasi sih. Tapi yang bisa ditarik pelajaran dari sini kan kita ndak perlu jadi sesuatu sing inilah, jadi sesuatu yang lain lah. Sesuai porsi kita saja. Nek misal ya wis kulinone nang 63 ya wis nang 63. Ndak perlu Plus 63 ndak wae. perlu ngoyo-woro Iya, turun iya, ke iya. berat anu gitu. Akhirnya sing kuwi terpenuhi ora? Apa? Sing kuwi diet usahamu kuwi. Ya terpenuhi tapi akhirnya kan tenaga saya habis. Terus Wes, pas- habis. Oh. Kalah. Iya. Gitu. Dari itu makanya Nek tinju-tinju ngono ki iso dicit ora? diciti piye? Cit nglebokke jimat-jimat. Nah, saya itu kurang paham ya, tapi sebelum naik ke ring tinju itu ada semacam tampah, di situ ada beras kuning. Kita harus nginjak itu wajib. Beras kuning, keset beras kuning. Oh. Jadi sepatu kita naik keset. Fungsinya Sebelum kuwi naik, saya kurang Tinju, paham, tapi anu. nek saya tanya-tanya, "Kuwi apa ya?" gitu kan. Itu buat apa? Yo, gue ngilangi sing aneh-aneh. Oh. Jadi mungkin ya, teman-teman ya tak tanya ya mungkin dong. Nggak paham seluk beluke kayak apa kan nggak paham. Tapi beras memang kuning, toh? beras kuning yang diinjak itu. ora iso ngecit. Nek menurutku yang ben ora lunyu sepatune kan. Ayo. Menurutku. Tapi ada berita yang masuk seperti itu. Gue ngilangi Nggo gawan. ngrokok kuwi mau ya. Wah iya. Pernah aku dhisik taekwondo kuwi ya ngono kuwi, nganggo ngono kuwi ning malah mumet dhewe. Oh, kowe pernah nganggo ngono? Ora nganggo, ora sengaja nganggo. Jadi dikei banyu putih karo wong ngono. Oh iya, tekan ngombe. Dikon ngombe-ngombenen ngono. Ora iso mebur-mebur. Itu pertandingan di SMK 1 Boyolali. Saya masih SMK itu. SMA kelas 1. Bar ngombe nyedak beras kuning. Ora, nek kono gak ono tradisi ngono kuwi. Terus naik ke ini ke venue. Nang kono ki sirahe guru sini muter-muter tok ora iso ngopo-ngopo. Oh, bentuk beras kuningnya beda mungkin ya? Mungkin ada. Oh. Ini yang paling berat tuh musuh orang Jawa Timur, berat. Wih, iya sih. Yo, wabat kok sanggane. Gak ngerti ya. Iya, Emang saya trauma nih musuh Jawa Timur. Mesti oke kalah ya. Oke kalah ya. Nah, sekarang kalau aktivitas harian pas pandemi terus apa sih? Atau mau podo wae asline. Aktivitasmu tetap lancar kebak atau piye? Nek yang kerasa itu orang tua, Mas. Orang tua kan berkecimpung di transportasi. Oh iya Ekspedisi. orang tua itu ya. Itu agak terganggu, apalagi dengan banjir ini. Oh banjir ya. Lebih lagi terganggu. Gitu. Karena yang ngirim barang itu kan jarang. Aktivitas di perusahaan, aktivitas di anu kan pada mandek. Terus aktivitas distribusi logistik juga agak terganggu juga. Pandemi Tapi, ini ngefek ini ya pandemi ya. Lumayan Ngefek juga ya. Tapi secara kesehatan itu enggak terlalu, tapi secara ekonomi memang efek. Kayak Oke, terus Mas Bambang saiki kan atau kuliah kan yang anu ya, hukum ya. Terus pernah apa magang apa?
Yo magang ning pengadilan. ora nang pengadilan. Ning ndi? Ning kantor pengacara. Ning kantor pengacara. Betul. Anu, rada penasaran. Mesti kan ono kasus-kasus, iya ya, bener ya, nang kasus ya. Betul. Nah, ono ra kasus-kasus sing lucu apa kasus-kasus sing ra mutu atau sing unik-unik ngono ya. Dadi pernah anu Mas, sing paling lucu sing paling tak elingi tekan saiki tur mangkel aku. Oh iya. Jadi ada klien pengen pisahan dengan suaminya. Heeh. Nah, dengan proses-proses mulai dari pendaftaran wis lancar, kan mesti sidang pertama itu mediasi, mesti dimediasi dulu, didamaikan dulu kedua pihak. Wis ora ta. Di mediasi ki tujuannya ben ra sido Ben cerai. ben wis cerai. Jadi nek nang pengadilan agama ki ngono, Mas. Tahapane ngono ya. Tahapane Disarankan memang tidak mbok nanti anu pembacaan gugatan, mbok jawaban, mbok replik duplik kuwi tetep di awal dia didamaikan dulu. Pasti didamaikan dulu. Tanya dilanjut apa ora. Sebelum putusan akhir itu mesti ditanya. Cek pengen lanjut karo bojomu apa ora. Didamaikan dulu. Nah, pas kuwi wis meh putusan, Mas. Malah bengi iki aworan. Oh, Enggak tahu loh. berarti hasil mediasinya berhasil ya? Ya ora mudeng ning bengine aworan, sesuk putusan iki. Waduh, wis ra sida. Aku yo tetep dibayar tapi ya mangkel. Wis gua tenaga ning kono kan, gua tenaga pikiran malah ra sida wis piye. Mangkel tenan kuwi. Bengine aworan sih. Kok ngerti? Ya cerita. Ditekok kan ngono, hakim kan ya tetep mencari kebenaran, mencari anu kan tetep ditanya sing sak bener-bener. Sebelum naik ke sidang lagi kan ditanya seperti itu. Ora sido, Mas. Ora sida. Akhirnya gak sida. Anu, tentang kasus kuwi, iki bojone gugat cerai gara-gara apa? TKW. Mas. Oh. TKW terus dia pas sidang itu pulang. Mungkin kesepian loh. Terus neng kono dirayu-rayu bojone mungkin gelem. Ngono kuwi. Ya, kalah neng kono. Kalah iki. Liane kasus liane. Asing lucu-lucunan lagi. Lucu-lucu neh wae. Apa ya nek sing lucu ki jarang, Mas. Nek sing medeni akeh. Apa yang medeni? Tentang demit apa tentang apa? Tentang duit gede. Tentang lemah biasanya masing-masing medeni. Oh. Nang daerah Cepu pernah ditutke wong. Oh, ancaman berarti ini ya. Jadi organisasi dengan organisasi rebutan lemah. Akhirnya aku sing dioyak. Selama magang seperti itu. Terus neng Klaten ada anak gugat ibuke sing paling gak tegel lagi, Mas. Anak gugat ibuke Soal warisan. Ya atine iki munggah medune cepet banget ya. Mang ya luar biasa nek nggon berkecimpung nek nggon ngono kuwi mang kudu tahan. Tahan godaan. Tahan godaan. Memang tidak memungkiri nek butuh link butuh anu ya mangono kayak ngono sih. Nek iki apa jenenge? Paling oke nangani kasus apa? Cerai. Kasus cerai. Oh kan. Sebentar, kalau dirimu aslinya ke apa tuh admin ya apa bagian kerja di pengacara ya? Pas magangnya ya. Magangnya itu magang nggak ya statusnya? Memang ya? ini proses juga. Saya tinggal sumpah. Oh berarti sekarang sudah setelah pendidikan menjadi pengacara. Nanti nunggu sumpah dulu. Nunggu sumpah. Oh nunggu sumpah ini proses menuju sumpah. Itu sebentar lagi menjadi pengacara. Jadi kalau teman-teman yang mau konsultasi hukum boleh. Nah ini habis kalau teman-teman yang mau asisten ada nggak ini? Menarik data Kimo bahwa sing akeh kuwi kasus perceraian. Ya, kasus perceraian terutama wilayah yang banyak TKW atau TKI-nya. Terutama itu. Mulai Cilacap, Blora, Sragen, terus Ngawi. Seputaran yang banyak TKW atau TKI-nya banyak. Kasus perceraian. Biasanya sing paling oke gugat cerai sing wedok apa sing wedok? Sing wedok. Rata-rata perempuan. Jadi nek laki-laki kan prosesnya lama. Jadi nek misal laki-laki yang pengen pisah, iki yang ngerayu sing wedok kudu sing gugat itu. Cepet nek gugat sing wedok. Piye misalkan saya pengen cerai sing lanang, ya sebisanya ngerayu sing wedok kon naik gugat.
Malah minta sing wedok naik ibadatan. Itu biaya panjare kan lebih murah, terus Apa? Ngono. Malah gitu ya. Lebih murah. Kalau lanang naikkan sendiri, Nanti luwes suwe, luwes ruwet, larang. tuh ya. Jadi nanti nek pengen tahu prosesnya yang mau Yo, ora to. Nah ini rada gayeng ini. datang saja, enggak masalah. Nanti Alamat bisa mana? Alamat? dihubungi. Alamat Bisa atau dihubungi nanti lewat admin. anjinan. Ya komisi lah mau Kasus pertama saya perceraian, sing nomor loro apa? Rebutan tanah. bisa. Tanah ya? Tanah. Hukum waris? Waris itu. Waris ya. Warisan. Nah, tanah kan ada tanah yang hubungannya memang jual beli tanah. Mungkin lebih ke warisan ya. Nek jual beli kadang-kadang ya Mas, kadang yang main itu biasanya malah kelurahan itu main. Jadi misal itu hak waris saya. Saya belum pengen menjual atau pengen mengalihkan hak, tapi ada misal saudara saya yang menjual, itu kan harus ada tanda tangan saya. Nah di situ ada yang bisa dijual, pasti ada masalah di situ. Kadang di situ. Ini juga lagi nangani itu Mas. Dijual saudaranya tapi yang bersangkutan tidak tahu. Oh iya. Itu warisan dari ayahnya. Oh iya. Ini baru kita tangani. Kalau dulu itu ke pengacara kan mulai dulu kan jadi magang di pengacara. Sekarang di kantor masuk pengacara. menjadi proses ke pengacara. Proses. Itu belajarnya berapa tahun sih ini? Saya dulu juga hukum tapi gak rampung. Jadi setelah S1 itu kan ada pendidikan profesi advokat PKPA. Pendidikan profesi khusus advokat. Nah, di situ kita nempuh berapa mata kuliah ya. Saya agak lupa detailnya tapi ini nempuhnya itu selama 6 bulan, sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan masuk Amedino. Enggak, Sabtu Minggu saja. Wah, enak. Enak itu. Enak, guys. Kemarin saya ding, cuma 2 bulan. Ada apa ini? Gara-gara daring. Dulu enggak daring, ada pemadatan. Saya enggak tahu ada apa, tapi memang seperti itu. Itu bukan S2 ya kalau advokat itu? Bukan, tapi ada wacana ke situ. Mau jadikan diambil dikti, tapi dari organisasi advokat yang diakui sekarang Pradi ya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Itu masih kita kelola gitu, masih dikelola Pradi. Oh, yang sekarang dan sebelumnya ini dikelola oleh Pradi. Kedepannya ada wacana dikelola oleh Dikti. Ya pendidikan ya. Tapi urung entuk atau Pradi? Belum boleh. Masih ada. Bedanya nanti apa? Kalau di Dikti atau pendidikan nanti menjadi S2. Nah, secara detail saya kurang paham, tapi dengar memang mau disetarakan S2 gitu. Pendidikannya 2 tahun. 2 tahun, lebih lama. Semacam pendidikan notaris. Oh iya. Kalau notaris kan maksudnya S2 kan? Semacam S2 kan kalau notaris itu ya? Ya, semacam seperti itu. Berarti kalau 2 tahun kan ya lumayan, ilmunya kan cukup oke banget. Daripada 6 bulan, lebih 1 minggu loh, benar banget. 2 bulan kemarin Mas. Malah 2 bulan. Kemarin ya lucu, proses itu juga lucu. Saya ke sana kepanitiaan cuma bawa KTP Mas, minta slot. Gara-gara denger nek mau ada 2 tahun toh, mau diambil dikti. Saya memutuskan untuk ambil sekarang dan singkat gitu ya. Ben cepet. Pas itu rande duit Mas, ya wis aku ninggal aku pokoknya udah KTP gak ana slot siji. tiap pertama tak DP 1 juta, terus 1 minggu tak bayar lagi sampai lunas. Itu. Gawe aneh kok. Ya iso. Kalau boleh tahu biaya untuk menjadi itu menempuh pendidikan itu beda-beda Mas, setiap kampus beda-beda. Kira-kira di bawah 20 atau di atas 20? Range saja ya. Enggak nyampe 10. Enggak sampai 10. Berani nih. Saya kemarin di Universitas 11 Maret. Oh, UNS. 2 bulan di UNS. 2 bulan di UNS. Lumayan. Iya, etok-etok di alumni UNS. Iya, reka-reka. Nanti kalau ada kumpulan alumni UNS terlibat. Kui nek misal wis dadi pengacara ki terus proses iki kan. Buka kantor apa melu wong apa gabungan iki apa piye?
Rencana gimana? Rencana Ke depan. ada partner dari Jogja dan dari Semarang. Nanti saya buka kantor LBH di Gemolong. Oh di Gemolong. Di Gemolong, LBH terus Gemolong. itu juga ngelola dana CSR dari salah satu perusahaan nanti untuk bantu keluarga yang tidak mampu. Nih. Jadi misal teman-teman ada yang butuh bantuan hukum, butuh Konsultasi, didampingin, butuh konsultasi, Butuh itu didampingin bisa. juga ya? Butuh Berarti didampingin. untuk pendamping hidup bisa. Pendampingan masalah hukum. Oh, masalah hukum. Misal terkena kasus dan sebagainya, terus butuh diselesaikan, itu bisa hubungi lewat bisa tekon-tekon lah ya. bisa Iya. tanya-tanya. Oke, begitu. Yang penting kalau yang tidak mampu itu harus bawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Wah, Itu kita itu. bantu. Tapi nek untuk sebatas konsultasi Boleh nggak lah. masalah, boleh lah. Yo karo ngopi-ngopi ngono kan. Tapi nek untuk naik ke litigasi itu ke pengadilan Mas. Mhm. Litigasi kita memang syaratnya harus ada itu, harus ada surat keterangan tidak mampu. Oh, oke. Oke, begitu kawan-kawan, cukup sampai di sini dengan Mas Bambang. Matur nuwun. Sampai ketemu di Serawung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.